Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan lembaga pendidikan Islam. Pengertian dari seorang kepemimpinan menurut Soekarto Indra Fahrudin adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, serta menggerakkan, dan juga kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian tujuan dan target tertentu. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan hal-hal yang penting mengenai kepemimpinan, antara lain: yang pertama, kepemimpinan itu pada hakikatnya berhubungan dengan tenaga manusia. Yang kedua, kepemimpinan itu pada hakikatnya hanya terdapat pada sekelompok yang terorganisasi. Yang ketiga, sebagai sesuatu kekuatan atau potensi. Salah satu bentuk kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam adalah kepala sekolah. Menurut Mulyasa, kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan, karena ia merupakan pemimpin di lembaganya. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kegagalan dan keberhasilan sekolah banyak ditentukan oleh kepala sekolah, karena mereka merupakan pengendali dan penentu arah yang hendak ditempuh sekolah menuju tujuannya, yaitu sekolah yang efektif, bermutu, dan favorit. Tidak lepas dari peran kepala sekolahnya, maka ia harus mampu membawa lembaganya ke arah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, tugas kepala sekolah itu sangat luas dan kompleks rutinitas. Kepala sekolah menyangkut perangkaian pertemuan interpersonal secara berkelanjutan dengan murid, guru dan orang tua, atasan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Membagi tugas kepala sekolah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga agar segala program sekolah berjalan sedamai mungkin. Yang kedua, menangani konflik atau menghindarinya. Yang ketiga, memulihkan kerjasama. Yang keempat, membina para staf dan murid. Nomor 5, mengembangkan organisasi. Dan nomor 6, mengimplementasi ide-ide pendidikan. Dan kualitas dan kompetensi kepala sekolah secara umum setidaknya mengacu kepada 4 hal pokok, yaitu yang pertama, sifat dan keterampilan kepemimpinan. Yang kedua, kemampuan memecahkan masalah. Yang ketiga, keterampilan sosial. Dan yang keempat, pengetahuan dan kompetensi profesional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tipe kepemimpinan. Yang pertama, partisipatif. Kepemimpinan yang partisipatif menurut Isjoni adalah suatu cara kepemimpinan yang mungkin para bawahan turut serta dalam proses pengambilan keputusan. Bila ternyata proses tadi mempengaruhi sekelompok, atau bila memang sekelompok bawahan ini mampu turut berperan dalam pengambilan keputusan, dalam hal ini atasan tidak hanya memberikan kesempatan kepada mereka atau berinisiatif, akan tetapi mereka akan membantu menyelesaikan tugas mereka sendiri. Umpamanya, mereka memberikan fasilitas. Dan yang kedua, bebas. Dengan cara ini, seorang pemimpin akan meletakkan tanggung jawab pengambilan keputusan sepenuhnya kepada para bawahan. Di sini, pemimpin hanya sedikit saja atau hampir sama sekali tidak memberikan pengarahan. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh seorang pemimpin. Tugas seorang pemimpin lembaga pendidikan Islam harus menyelesaikan permasalahan atau suatu kompleks, seperti kepala madrasah pada waktu yang
sama di hadapannya pada pemilihan dilematik antara pergi ke madrasah tepat waktu sebagai ketentuan yang sudah disepakati atau kepentingan mengantar istri ke pasar karena memiliki hajat yang sangat penting. Kepemimpinan madrasah dengan ketua yayasan, kompleks antar kepemimpinan ini sangat mengganggu proses pembelajaran dan tentu dampak negatif pada mutu hasil pembelajaran atau pendidikan. Kompleks semacam ini merupakan kompleks tingkat tinggi karena terjadi pertentangan antara pemimpin, yaitu kompleks antar pemimpin penyelenggara pendidikan, ketua yayasan dengan pemimpin pelaksana pendidikan atau kepala madrasah, antara pemimpin madrasah dan guru. Dalam hal ini hubungan antar pemimpin madrasah dengan guru terkadang tidak harmonis karena adanya perbedaan pendapat dalam bermusyawarah. Berkaitan dengan permasalahan atau suatu konflik di atas, penulis mencoba untuk memberikan solusi sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengatasi konflik pribadi di atas, hendaknya seorang pemimpin harus mempunyai profesional untuk membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan lembaga. Seorang pemimpin harus mengutamakan kepentingan lembaga di atas kepentingan pribadi. Dan yang kedua, dalam hal mengatasi konflik antar pemimpin madrasah dengan ketua yayasan seperti di atas, diperlukan suatu upaya untuk menyingkronkan permasalahan. Kedua belah pihak perlu bertemu untuk membahas dan merumuskan jalan keluar bagaimana bagusnya dari suatu masalah yang ada sehingga tercapai suatu kemufakatan untuk kepentingan bersama.